Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang apapun dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan KD kita yang terbaru, yaitu adalah elastisitas, ya. Nah, dalam pertemuan ini Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian regangan, kemudian menjelaskan pengertian tegangan, dan mengaplikasikan modulus elastisitas pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang elastisitas suatu benda padat, ya, ini berdasarkan keelastisitasannya. Benda padat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada benda elastis, yaitu benda yang jika padanya kita berikan gaya, ya, maka benda ini akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang kita berikan itu dihilangkan. Ini contohnya karet, pegas, ya, plat logam dan lain sebagainya. Nah, sedangkan benda plastis bukan plastik ya, tapi plastis, ini benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan padanya itu kita hilangkan. Contohnya plastisin. Plastisin, tanah liat, kalau kita sudah tekan plastisin, kemudian kita angkat tangan kita, maka plastisin tidak akan berubah lagi ke bentuk semula, ya. Jadi itu adalah benda-benda plastis. Nah, berbicara tentang benda elastis, karena kita pembahasan elastisitas, biasanya benda tersebut akan bertambah panjang jika kita berikan gaya selama daerah elastisitasnya masih bisa kita lampaui, ya. Jadi selama berada di dalam daerah elastisitas, maka pemberian gaya itu akan menambah panjang suatu benda. Tapi jika sudah melampaui batas elastisitasnya, maka benda tersebut tidak akan bisa bertambah panjang lagi, bahkan bisa patah, ya, logam tersebut. Nah, di sini ada sebuah grafik, ya. Ada sebuah grafik di mana grafik ini menjelaskan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, ya. Jadi, kalau misalnya kita berikan gaya pada sebuah logam, gaya tertentu besarnya, maka dia akan bertambah panjang. Jadi, pertambahan gaya dengan pertambahan panjang itu adalah sebanding, ya. Jadi gayanya kita perbesar, maka pertambahan panjang pun akan besar. Terus sampai dia selama masih ada di daerah elastisitasnya, dia akan terus seperti itu. Tapi kalau seandainya gaya itu kita berikan dan logam itu atau benda tersebut tidak bertambah lagi, maka ini sudah memasuki daerah elastisitas, ya. Batas elastisitasnya di sini. Daerah batas elastisitasnya. Nah, jika seandainya gaya itu kita berikan terus sampai akhirnya suatu saat logam tersebut ini bisa patah, ya. Nah, jadi ini adalah grafik yang menjelaskan tentang hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada daerah elastis, batas elastisitas dan titik patah. Nah, di dalam kita mempelajari elastisitas, ini adalah erat hubungannya dengan apa yang disebut dengan tegangan dan regangan, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tegangan? Tegangan itu kita bayangkan ada sebuah logam, kemudian kita tekan dengan gaya yang sama-sama kuat, ya, dari kiri dan kanan, maka dia akan bertambah panjang, ya. Nah, maka besarnya tegangan di sini, besarnya tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang, ya. Atau biasanya dilambangkan dengan sigma, ya. Ini sigma, lambang sigma dibagi sigma sama dengan E per A, dengan satuannya gaya adalah Newton, luas permukaan adalah atau luas penampang ini adalah meter persegi. Jadi Newton per meter persegi. Itu adalah tegangan, ya. Tegangan adalah sigma sama dengan E per A. Sedangkan regangan ini misalnya ada sebuah logam dengan panjang tertentu L0 panjangnya, kemudian ditarik oleh gaya, ya, ditarik oleh gaya dari kiri dan kanannya, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, regangan di sini adalah pertambahan panjang, jadi delta L dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi delta L yang ini dibagi dengan L0, ya. Ini tanpa satuan karena dua-duanya dalam meter. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan modulus yang? Ya. Modulus yang
modulus yang atau sering disebut sebagai modulus elastisitas ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda ya. Bila suatu benda menunjukkan keelastisitasannya suatu benda ya, ini semakin besar nilai modulus yang, maka benda tersebut semakin keras atau memiliki tingkat kekerasan yang tinggi ya. Contohnya modulus elastis baja itu lebih besar dibandingkan dengan modulus elastis karet ya. Dan nilai-nilai modulus elastis itu biasanya ada dalam sebuah tabel ya di dalam buku-buku pelajaran fisika, bisa kalian cari sendiri. Nah, modulus yang atau modulus elastisitas ini biasanya dilambangkan dengan Y. Y ini dari yang ya karena penemunya, tapi kadang-kadang beberapa buku menggambarkan dengan E besar atau modulus elastisitas. Jadi karena modulus yang ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan, jadi ini adalah sigma dibagi dengan epsilon. Sehingga di sini tinggal masukkan sigmanya adalah E per A, epsilonnya adalah delta L per L0. Jadi kita akan mendapatkan Y sama dengan L0-nya naik ke atas ya. Maka kita akan mendapatkan F kali L0 per A kali delta L ya. Jadi di mana F ini adalah gaya, L0 adalah panjang awal dalam meter, A adalah luas permukaan dalam meter persegi, delta L adalah pertambahan panjang dalam meter ya, dan Y sendiri adalah modulus yang dalam Newton per meter persegi. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang modulus yang atau modulus elastisitas, di mana modulus yang atau modulus elastisitas ini adalah menunjukkan keelastisitasan suatu benda ya. Nah, nanti ini akan kita bawa persamaan ini ke hukum Hooke tentang pegas ya, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada satu contoh soal. Dalam contoh soal ini ada sebuah kawat baja ya. Ada sebuah kawat baja yang panjangnya 1 meter dan penampangnya adalah 3 mm persegi. Ditarik dengan gaya 150 Newton hingga bertambah panjangnya 0,25 mm. Hitunglah tegangannya, regangannya, dan modulus elastisitasnya. Ini pertama-tama di dalam menyelesaikan soal ini tentunya kita akan tulis dulu diketahuinya ya. Kemudian yang satuannya belum satuan SI, kita harus rubah dulu ke satuan SI ya. Jadi di sini L0-nya 1 meter, dia satuannya sudah SI. Kemudian A, luas penampang, di sini masih 3 dalam milimeter persegi, kita akan rubah ke meter persegi. Ya, jadi 3 mm persegi ini akan menjadi 3 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Kemudian gaya sudah dalam Newton ya, 150 Newton. Kemudian pertambahan panjangnya 0,25 mm ya, seperempat mili. Jadi 0,25 mm kita rubah ke meter menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke. Nah, kita tinggal jawab. Tegangannya tadi F per A, jadi 150 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6, kita akan mendapatkan 5 kali 10 pangkat 7. Jadi ini naik ke atas ya. Ini naik ke atas, 50-nya ditambahkan jadinya 7. Kemudian regangannya delta L per L0 2,5, tinggal masukkan ini 2,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1, sehingga kita akan mendapatkan 2,5 kali 10 pangkat min 4. Ini tanpa satuan karena ini dalam meter, ini dalam meter, sehingga ini tidak ada satuan. Sementara modulus yangnya ini adalah tegangan dibagi dengan regangan. Ya udah, kita bagikan saja ini ya. 5 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 2 kali 10 pangkat min 11. Ini naik ke atas jadi 11 ya, Newton per meter persegi. Nah, itu adalah contoh kasus yang sangat sederhana. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya. Terus belajar, jangan pernah mengeluh ya, karena kita masih banyak yang harus kita selesaikan. Jadi untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sukses. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.